Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini. Dan bagian ini atau hari ini adalah bagian yang terakhir dari KKR hanya satu. Saudara, jangan lewatkan semua pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Dan pada saat ini kita akan menghafal tugas hafalan kita yang terakhir, yaitu dari Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24. Saya percaya saudara-saudari sekalian sudah menghafalkannya di rumah. Mari kita hafalkan Mazmur pasal 24. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, karena dengan kasih-Mu yang sudah menggerakkan hati kami, kami rindu untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami akan belajar, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama dengan kami. Tolong kami untuk bisa mengerti Tuhan, dan ubahkan hati kami, supaya kami dapat percaya sepenuhnya kepadamu dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Engkau hadir di sini pada saat ini. Taruhlah perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya yang hamba-Mu ucapkan adalah yang berasal daripadamu. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang terakhir dari seri KKR hanya satu. Judulnya pelajaran kita pada hari ini adalah satu tempat. Kalau saya mau bertanya, ke tempat manakah yang saudara ingin kunjungi? Saya adalah salah satu orang yang sangat senang untuk bisa berkeliling ke tempat-tempat yang baru. Saya senang untuk traveling, untuk bisa melihat tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang mungkin berbeda dari tempat di mana kita tinggal, melihat orang-orang yang berbeda, punya kultur yang berbeda, punya bahasa yang berbeda. Dan hal-hal indah atau hal-hal yang baru yang kita bisa saksikan di dalam suasana yang berbeda. Dan saudara, ada banyak sekali orang yang sangat suka traveling sama seperti saya. Sehingga setiap kali ada pameran travel fair, saudara bisa bayangkan bahwa pameran ini biasanya dikerumunin oleh banyak orang. Tentu saja ini sebelum COVID-19 terjadi. Dan ada beberapa kota di dunia ini yang menjadi kota favorit yang dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai dunia. Saudara, salah satu beberapa dari kota-kota itu adalah seperti contoh Amsterdam di Belanda yang dijuluki sebagai kota kanal
ya. Kemudian kota romantis, Paris di Perancis mungkin. Dan juga satu kota yang sangat romantis di Venice di Italia. Ataupun kita sekedar mau melihat Big Ben di London, yaitu di Inggris. Atau mau menikmati suasana kota yang ramai di New York di Amerika. Atau kita datang untuk melihat bunga sakura di kota Tokyo. Saudara, kota-kota ini adalah kota-kota yang the most favorite, kota-kota yang sangat disukai oleh para wisatawan untuk bisa datang berkunjung di sana. Tetapi pelajaran kita yang terakhir pada saat ini, kita bukan sedang berbicara satu kota yang keindahannya hanya sementara. Kita berbicara tentang sebuah kota yang ditulis di dalam Alkitab. Kota ini adalah sebuah kota yang baru, sebuah kota yang penuh pengharapan. Sampai di sini mungkin saudara bertanya, kota apa itu? Apakah itu kota Sion? Ataukah kota lain yang mungkin namanya pernah ditulis di dalam Alkitab? Saudara, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, Alkitab memberikan satu petunjuk bahwa nama kota ini adalah kota Yerusalem baru. Kota ini saudara, tidak akan Anda bisa kunjungi walaupun Anda mengunjungi pameran travel fair. Karena kota ini adalah sebuah kota baru yang indah, yang dicatat dengan jelas di dalam Alkitab. Kalau begitu, siapa arsitek dan pengembang yang membangun kota Yerusalem yang baru ini? Saya di sini memberitahukan siapa developernya. Saya katakan di sini adalah PT Heavenland. Artinya bahwa arsitek atau perancang dan pengembang dari kota ini ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 16. Di dalam Ibrani 11 ayat 16 dikatakan bahwa tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi siapa yang mempersiapkan kota ini? Tuhan sendiri. Rasul Yohanes di dalam Wahyu 21 ayat 2 mengatakan bahwa dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah. Jadi berbeda dengan kota-kota yang indah yang ada di dunia pada saat ini. Kota ini bukan buatan manusia. Kalau begitu, kita ingin tahu bagaimana rancangan Tuhan. Apa yang Alkitab gambarkan tentang kota Yerusalem yang baru. Kita sangat bersyukur karena di dalam buku Wahyu, Tuhan memberikan inspirasi dan penglihatan kepada Rasul Yohanes yang menulis tentang kota Yerusalem baru ini, sehingga kita bisa memperoleh gambaran terhadap keadaan dari kota ini. Yang pertama, Alkitab memberikan petunjuk bagi kita di dalam Wahyu 21 ayat 16 tentang ukuran dari kota ini. Kota ini bentuknya bujur sangkar dengan 4 sisi yang sama panjangnya. Di dalam kitab Wahyu dikatakan 12.000 stadia. Ya, satu stadia itu sekitar 200 meter. Jadi kalau kita mau ukur ya, luasnya itu adalah sekitar 2.400 kilometer. Saudara, 2.400 kilometer ini adalah salah satu kota yang sangat besar. Setiap sisinya, dengan kata lain, setiap sisinya adalah ukurannya adalah 600 kilometer. Jadi dia bentuknya bujur sangkar, 4 sisi yang sama panjangnya, satu sisi 600 kilometer, dan luasnya adalah 2.400 kilometer. Dan ini, kota ini akan turun dari sorga dan kemudian turun ke bumi. Ya, sekarang kita melihat kota ini punya tembok. Di dalam Wahyu 21 ayat 17 dikatakan bahwa tinggi dari temboknya adalah 144 hasta.
satu hasta itu kurang lebih 45 cm. Sehingga kita bisa tahu bahwa tembok-tembok kota itu tingginya adalah 64 meter. Tetapi bukan masalah tinggi kotanya yang luar biasa. Tetapi yang kita perlu tahu bahwa temboknya ini bukan terbentuk atau terbuat dari batu bata, tetapi terbuat dari permata yaspis. Wow. Ini sangat luar biasa, saudara. Pernahkah kita melihat ada satu tembok dengan tinggi 64 meter dan terbuat dari batu permata? 60 meter itu kira-kira seperti sebuah gedung 20 tingkat. Ya, dan seluruhnya terbuat dari batu permata. Nah, saudara, bagaimana dengan pintu gerbangnya? Karena ada tembok, tentu saja ada pintu gerbangnya. Nah, dicatat di dalam Wahyu 21 ayat 12, 13 dan 21, pintu gerbangnya ada 12. Saudara ingat dalam pelajaran kita tentang bait suci, angka 12 melambangkan kumpulan umat Allah. Nah, temboknya kan 4 persegi, ada 4 sisi. Jadi 12 pintu, setiap sisi ada 3 pintu gerbang. Nah, yang menarik bahwa pintu gerbangnya ini bukan terbuat dari kayu jati. Tetapi pintu gerbangnya ini menurut kitab Wahyu terbuat dari satu mutiara utuh. Saudara, yang saya mau memberikan saudara gambaran adalah ini bukan tentang ada pintu, kemudian kayu, kemudian ditempelin banyak mutiara. Bukan seperti itu, saudara. Ini terbuat dari satu. Jadi satu pintu ini adalah satu mutiara utuh. Pernah nggak kita membayangkan seperti itu? Tidak pernah, saudara. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Itulah yang dibuat oleh Tuhan. Nah, Wahyu 21 juga memberitahukan kepada kita tentang dasar atau pondasi dari kota ini. Kota ini, dasar dari kota ini terbuat dari batu permata yang berbeda-beda. Dan saudara bisa tebak ada berapa batu permatanya? 12. 12 batu permata yang berbeda-beda, yang memancarkan warna yang berbeda-beda, sehingga dari jauh kalau dilihat dasar dari kota Yerusalem baru ini terlihat seperti pelangi. Ya, jadi sangat luar biasa, saudara, bahkan dari dasarnya. Nah, bagaimana dengan jalanan dari kota ini? Apakah jalannya memang tidak ada lubang, kemudian diaspal seperti yang kita bisa bayangkan? Tidak, saudara. Dalam Wahyu 21 ayat 21 dikatakan di sini bahwa jalanan di dalam kota itu terbuat dari emas murni. Wow. Emas di dalam kota Yerusalem baru hanya dijadikan jalanan. Dan bukan hanya itu, saudara, dikatakan bahwa emas murni yang menjadi jalanan di kota Yerusalem baru ini adalah bukan warna kuning, tetapi warnanya seperti kaca bening. Saudara pernah lihat emas yang seperti kaca bening? Tentu saja ini adalah emas yang murni, emas yang tulen. Dengan kata lain, dalam Wahyu 21 ayat 2, 11 dan 16 disebutkan bahwa keindahan dari kota Yerusalem baru ini seperti dengan semua permata emas, batu permata, keindahannya dan hal-hal semua yang menakjubkan dari kota ini, itu bagaikan pengantin wanita yang sedang berdandan menunggu hari pernikahannya. Dan kota ini disinari dengan sinar kemuliaan Tuhan. Saudara, bukan hanya itu. Yerusalem baru akan menjadi ibu kota dari langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan sediakan bagi umat-umatnya nanti. Dikatakan pada waktu itu tidak ada lagi laut. Kalau kita baca dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan bahwa laut pun tidak ada lagi. Ini bukan hanya tentang urusan bahwa laut tidak ada, tetapi laut yang dimaksud di sini juga melambangkan bahwa tidak ada lagi sesuatu yang akan memisahkan kita. Memisahkan kita dengan Tuhan ataupun memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi.
Yesaya 35 ayat 1 mengatakan bahwa padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Dengan kata lain, kita tidak akan lagi menyaksikan ada satu tanah yang tandus, yang kering, karena semua itu akan bahkan berbunga. Luar biasa saudara, kondisi dari langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan akan jadikan buat kita. Dalam Wahyu 22 ayat 3 juga dikatakan bahwa tidak akan ada lagi kutuk. Tidak ada lagi hal-hal yang akan membuat saudara harus meneteskan air mata. Tidak akan lagi ada kekerasan dan tidak akan ada lagi bencana alam. Saudara bisa baca ini di dalam Yesaya 60 ayat 13. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya alam saudara, tetapi hati manusia juga diubahkan. Kalau kita baca di dalam Yesaya 35 ayat 5 dan 6, dan kemudian di dalam Filipi 3 ayat 21, dikatakan bahwa semua pikiran-pikiran negatif, kecemburuan, ketakutan, kebencian, dusta, kenajisan, sifat-sifat amoral, kekhawatiran, semua bentuk hal-hal pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan yang negatif tidak ada lagi. Bahkan dikatakan bahwa ketika kita berada masuk ke dalam langit dan baru dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan dengan ibu kota Yerusalem yang baru, maka kita tidak akan lagi pernah menjadi lelah. Saudara, bagi Anda yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan penyakit, saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa kita masuk ke dalam Yerusalem baru, di mana tidak akan ada lagi penyakit. Yesaya 33 ayat 24 menjanjikan hal ini, bahwa ketika kita masuk di sana, tidak akan ada lagi penyakit. Puji Tuhan untuk itu. Dan karena tidak ada penyakit, otomatis tidak ada lagi kenajisan. Tidak ada lagi kecemaran yang terjadi di kota itu. Kita lihat bahwa di kota itu tidak ada lagi rokok, minuman keras, pornografi, perjudian, atau apapun yang najis bagi Tuhan, yang cemar di mata Tuhan. Dan yang saya sangat suka, ayat dalam Wahyu 21 ayat 4. Ini janji Tuhan dan saya berharap saudara akan mengingat janji Tuhan ini. Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Wow, saudara, maut tidak akan ada lagi. Artinya tidak ada lagi kematian yang terjadi pada waktu kita masuk ke dalam kota itu dan menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu dan kita masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Apalagi yang diceritakan Alkitab tentang kota yang luar biasa ini. Di dalam Yesaya 35 ayat 5-6 dikatakan bahwa mata orang-orang buta akan dicelikkan. Orang buta akan melihat. Telinga orang tuli akan bisa mendengar. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Tidak akan ada lagi kecacatan apapun di dalam bumi yang baru dengan ibu kota Yerusalem yang baru. Dan bahkan saudara, ini gambarannya sangat luar biasa. Tidak ada lagi hewan buas. Walaupun di sana kita bertemu dengan harimau, singa dan lain-lain, tetapi semua hewan akan menjadi jinak. Dan bahkan anak-anak kecil bisa bermain dengan hewan yang saat ini kita berpikir hewan itu berbahaya karena buas. Saudara bisa baca di dalam Yesaya 11 ayat 6-9 dan Yesaya 65 ayat 25. Saudara, di tengah-tengah kota itu ada satu pohon yang sangat istimewa. Pohon ini adalah pohon kehidupan yang berbuah 12 jenis untuk memberikan hidup yang kekal dan awet muda. Kita di sana tidak perlu lagi cari-cari obat awet muda, karena kita akan memakan buah dari pohon kehidupan. Dikatakan bahwa daunnya menyembuhkan penyakit sehingga tidak akan ada lagi penyakit.
akan ada anak-anak. Saudara mungkin bertanya, di sana mungkin orang dewasa semua ya, atau orang tua semua. Enggak, saudara. Ada juga anak-anak, dan mereka akan bertumbuh dengan sampai dewasa. Dan Tuhan akan memulihkan fisik dan intelektual manusia. Saudara, ketika di bumi ini, begitu kita bertambah umur, salah satu mungkin yang menurun adalah kesanggupan daya ingat kita. Kita tahu-tahu seringkali lupa. Kita jadi pikun. Kita jadi lupa di mana taruh kunci mobil, di mana taruh kunci rumah. Tetapi saudara, di dalam Yerusalem baru, kota yang dijanjikan Tuhan ini, kita akan sempurna secara fisik dan secara intelektual. Akan ada sukacita selama-lamanya. Mengapa? Karena Tuhan sendiri akan diam bersama-sama dengan kita. Saudara, seringkali kita mengejar keindahan dunia ini. Kita kerja keras untuk bisa membangun rumah yang mewah, rumah yang indah di atas dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui keindahan tentang sorga. Kita tidak mengenali keindahan yang diceritakan oleh Alkitab tentang kota yang Yerusalem baru yang Tuhan janjikan bagi kita. Kalau kita tahu, kalau saja kita bisa membayangkan sedikit saja dari keindahan tempat ini, maka apapun yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini tidak lagi menarik buat kita. Pada waktu kita masuk ke surga, pada waktu kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan, tentu saja kita bukan hanya sendiri, tetapi kita dijanjikan bahwa kita akan bertemu kembali pada waktu itu. Pertanyaannya adalah, apakah waktu kita bertemu kembali kan sudah diubahkan ya? Jadi mungkin kalau ada kecacatan dan lain-lain sudah diubahkan. Apakah kita bisa saling mengenal satu sama lain? Ya, Alkitab di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55 memberikan satu janji bahwa kita akan bertemu satu sama lain dan kita akan bisa saling mengenal seperti halnya kita bisa mengenal orang lain waktu kita masih di bumi. Dan saudara, bukan hanya kita mengenal orang lain, saya mungkin bisa mengenal saudara dan yang saya kenal hanyalah roh saudara yang gentayangan. Bukan seperti itu saudara. Sama seperti ketika Yesus bangkit, Yesus tidak bangkit hanya rohnya, tetapi Yesus bangkit dengan tubuh. Ya, tubuhnya, nafas hidupnya, tubuh yang benar-benar nyata. Ada banyak sekali ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab yang mengatakan bahwa ketika kita naik ke surga nanti diangkat naik ke dalam surga ini, bahwa yang diangkat hanyalah rohnya. Saudara, Yesus tidak mati untuk menebus kita, untuk memberikan kita pengharapan akan kehidupan dan kita hanya hidup sebagai roh-roh yang gentayangan. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang lengkap dan sempurna bagi kita, baik tubuh maupun roh kita. Oke, kita sudah masuk ke dalam Yerusalem yang baru, ya. Sekarang, apa sih yang kita bisa lakukan di sana? Seringkali kalau kita tidak belajar Alkitab, kita akan berpikir bahwa ini mungkin cukup membosankan kayaknya. Kayaknya mungkin kita di Yerusalem baru ini kita akan dapat kecapi dan kita mungkin sepanjang hari main-main kecapi aja, nyantai-nyantai seperti itu. Bosen kayaknya ya. Tapi saudara, tidak seperti itu. Alkitab memberikan banyak sekali keterangan tentang apa yang dapat kita lakukan ketika kita bersama-sama Tuhan di dalam kota Yerusalem baru. Yang pertama, kita katanya akan membangun rumah taman. Saudara, jangan khawatir, kalau saat ini mungkin kita tidak bisa bertukang. Di sana kita akan punya waktu untuk selama-lamanya untuk bisa membangun sesuatu. Dan kalau di bumi ini, apa yang kita bangun, biasanya yang nikmati itu orang lain. Apa yang kita tanam, yang nikmati orang lain. Tetapi tidak di dalam Yerusalem yang baru. Apa yang kita akan menikmati, apa yang kita tanam.
kita akan menikmati apa yang kita bangun. Kita akan menanam pohon, kita juga akan memakan buah-buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Kemudian apalagi yang dilakukan? Kita akan menyanyi dan memainkan musik. Ini adalah salah satu hal yang saya sangat sukai. Bayangkan saudara, di sana kita akan selalu punya waktu untuk memuji Tuhan. Setiap kali kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mengangkat pujian. Dan yang serunya, kita bukan hanya mengangkat pujian sendiri. Kita bukan hanya sekedar membawakan lagu pujian sendiri. Tetapi ketika kita mengangkat pujian, maka kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan seluruh umat tebusan, bahkan dengan malaikat-malaikat. Dan bukan hanya menyanyi saudara, kita akan memainkan alat-alat musik. Bukan hanya untuk membuat kita jadi merasa nyaman atau merasa enak, tetapi kita memainkan alat musik untuk memuji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan di depan tahtanya. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang hal ini. Dan ini bukanlah hal yang membosankan. Kenapa? Tuhan sudah melakukan begitu banyak, terlalu banyak bagi kita. Dan kita tidak akan pernah kekurangan akan daftar hal-hal, akan karakter Tuhan yang perlu kita puji di depan tahtanya. Dan saudara, apa yang kita bisa lakukan di sana? Kita akan bisa menikmati bunga-bunga, pohon yang tidak akan layu. Tidak pernah layu, kembali seperti waktu di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sampai saat ini saya ingin sekali bisa melihat bunga tulip contohnya. Saya percaya nanti saya akan bisa melihat bunga itu. Kalaupun tidak ada kesempatan di dunia ini, tapi pada waktu saya masuk ke sana, saya akan bisa menikmati bunga itu. Kita akan melihat bunga-bunga yang beraneka ragam. Kita bisa melihat warna-warni yang sangat luar biasa. Keindahan dari tangan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan sempurna. Tidak layu, tidak ada yang rusak. Kita juga akan bisa belajar tentang dunia hewan. Ya, kita akan bisa belajar tentang harimau, kita bisa belajar tentang gajah, kita akan bisa belajar dari pelajaran-pelajaran alam yang Tuhan titipkan bahkan di dalam tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Tetapi yang paling keren ya adalah kita akan dapat menjelajah dan mempelajari seluruh alam semesta. Kita tidak perlu bikin satu inovasi untuk bikin roket. Tetapi saudara, Tuhan akan mengajak kita untuk melihat betapa luasnya alam semesta yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri. Saudara, hal salah satu yang saya sangat tunggu-tunggu ketika saya masuk ke dalam kota Yerusalem baru dan bertemu dengan Tuhan adalah saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab. Saya bisa bertemu dengan Nabi Nuh. Dan saya ingin tanya kepada Opa Nuh. Nuh, waktu kamu bangun Bahtera itu gimana sih perasaannya? Pada waktu kamu berkhotbah, pada waktu Opa Nuh ini berkhotbah 120 tahun. Dan kemudian waktu melihat bahwa yang masuk itu hanya 7 orang sama Opa Nuh sendiri, jadi hanya 8 orang. Dan bagaimana peristiwa ketika pintu Bahtera itu tertutup, bukan oleh tangan manusia tetapi oleh malaikat yang menutup pintu itu. Dan pada waktu itu Nuh akan bercerita kepada kita bagaimana pengalamannya membuat Bahtera dan bagaimana pengalamannya melewati air bah. Kita akan melihat atau bisa mendengar sendiri cerita dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidup. Saya juga ingin bertemu dengan Abraham. Saya ingin tanya kepada Abraham, Pak Abraham, bagaimana ceritanya? Kok bisa kamu itu mau disuruh keluar dari kampung halamanmu, pergi ke satu tempat yang kamu sendiri tidak tahu di mana? Bagaimana ceritanya bisa begitu? Kemudian Abraham akan menceritakan kepada saya, bahkan kepada kita semua, begini loh ceritanya. Bagaimana ceritanya Abraham ketika engkau harus mengorbankan anakmu yang kamu kasihi, yaitu Ishak. Tetapi kemudian
Tuhan menghalanginya dan memberikan penggantinya. Bagaimana ceritanya? Saya ingin juga bertemu dengan Musa dan mendengarkan cerita dari Musa tentang bagaimana ketika Laut Merah itu terbelah dan orang Israel yang begitu banyak menyeberangi Laut Merah yang terbelah tanpa ada becek sekalipun di tanah yang kering yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bagaimana pengalaman Musa? Dan Musa akan menceritakan pengalamannya pada waktu itu. Saudara, kita tidak akan perlu takut. Kita tidak akan bosan tinggal di dalam kota Yerusalem yang baru ini. Karena ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan. Dan saya juga ingin ketemu dengan Daud contohnya. Saya ingin dengar cerita Daud ketika dia melawan Goliat. Dari mana dia memiliki keberanian seperti itu? Bayangkan ya, dia kecil dan kemudian Goliat itu besar, raksasa. Tetapi dia punya keberanian untuk bisa melawan Goliat dan kemudian mengalahkan Goliat. Dan saya juga rindu untuk bisa bertemu dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya ingin tanya, bagaimana pengalaman mereka waktu berada di dalam dapur api? Pasti ini sangat seru sekali pengalaman mereka berada di dalam dapur api. Dan termasuk saya ingin ketemu dengan Daniel. Saya ingin tanya kepada Daniel, bagaimana pengalaman dia waktu dia berada di dalam gua semalam bersama singa-singa. Bagaimana pengalaman Daniel pada waktu itu? Dan kemudian Daniel akan bercerita. Dan selalu di akhir dari setiap cerita mereka, kita akan sama-sama berseru, puji Tuhan. Tuhan memang ajaib, Tuhan memang luar biasa. Dan satu orang lagi yang saya ingin temui adalah Elia. Saya ingin tanya kepada Elia, kok kamu punya keberanian bisa melawan 450 nabi-nabi Baal? Bagaimana kamu punya iman yang begitu besar sehingga kamu percaya bahwa Tuhan pasti campur tangan ketika berada di atas Gunung Karmel pada waktu itu? Dan kemudian Elia akan menceritakan pengalamannya. Saudara, bukankah hal-hal ini adalah hal yang sangat indah yang kita rindukan untuk bisa kita alami? Tapi saudara, ada satu hal lagi yang saya sangat tunggu-tunggu. Ketika Yesus datang yang kedua kali dan kemudian membawa saya masuk ke tempat ini, ke dalam kota Yerusalem yang baru. Hal yang saya tunggu-tunggu ini adalah ketika saya bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang saya kasihi. Saudara, saya punya seorang opa yang sangat saya sayangi. Sejak kecil, dia banyak sekali mengajarkan kepada saya tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang harapan akan kedatangan Yesus, dan tentang surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Opa saya ini, dia sangat sayang kepada saya, dan dia selalu berusaha untuk membuat saya senang. Saat saya pindah ke Jakarta untuk kuliah, opa saya juga beberapa kali datang dan kemudian dia datang mengunjungi saya. Dan yang paling dia suka ini cukup lucu karena ketika dia datang ke Jakarta, dia suka sekali mengajak saya ke Dufan, dunia fantasi di Ancol. Saya kadang bingung, kok opa saya ini udah tua tapi kok suka ke Dufan? Usut punya usut, belakangan saya baru tahu kenapa dia suka ke Dufan. Karena dia tahu saya suka sekali pergi ke Dufan. Jadi dia sebetulnya mau pergi ke sana untuk menyenangkan hati saya. Singkat cerita, dia kemudian jatuh sakit dalam usianya yang juga sudah tua. Dia kemudian jatuh sakit dan kemudian masuk ke rumah sakit. Ya, oh ya, opa saya ini adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat setia. Dia bukan pendeta, dia seorang ketua jemaat, tetapi dia mengajarkan apa artinya pelayanan bagi saya. Walaupun dia ketua jemaat, tetapi dia yang datang ke gereja, dia yang menyapu, dia yang membersihkan gereja sebelum ibadah. Dan hal ini betul-betul membekas di dalam ingatan saya sebagai cucunya, bahwa melayani sama seperti Yesus melayani. Bahwa Yesus melayani bukan untuk minta dilayani, tetapi untuk bisa melayani orang lain. Nah, dia kemudian jatuh sakit.
Waktu itu saya di Jakarta, sedangkan dia bukan di Jakarta, dia di Makassar, dan dia dirawat di rumah sakit. Pada waktu dia masuk ke rumah sakit itu, mama saya sering menelpon ke saya agar saya bisa berbicara dengan opa saya. Dan saya selalu memberikan semangat kepada opa saya. Opa, ayolah, opa cepat sembuh. Karena nanti kalau opa sembuh, opa akan datang ke Jakarta dan kita akan pergi ke Dufan lagi. Kita akan have fun, kita akan bisa senang di Dufan lagi. Dan opa saya selalu katakan, iya Arlen, tunggu ya. Opa pasti sembuh, nanti opa datang ke sana, nanti kita jalan-jalan lagi ke Dufan. Oke, senang hati saya. Besoknya mama saya telepon lagi, kamu bicara lagi nih. Saya selalu katakan, opa semangat ya, opa pasti sembuh. Nanti opa datang, kalau sembuh opa datang lagi ke sini dan kemudian kita akan jalan-jalan lagi ke Dufan. Dan dia katakan, iya nanti opa sembuh. Tetapi suatu hari ketika mama saya telepon dan memberikan telepon itu kepada saya katakan lagi hal yang sama. Opa sembuh ya. Karena kalau opa sembuh, opa nanti bisa datang lagi ke Jakarta dan kita akan jalan-jalan lagi ke Dufan. Tapi saat itu berbeda dengan jawaban dia seperti biasanya. Dia bilang ke saya begini, Arlen, opa sudah lelah. Opa tidak bisa lagi datang ke Jakarta. Opa hanya berharap kamu setia kepada Tuhan dan suatu hari kelak kita akan bertemu di dalam kerajaan sorga. Dan saudara, tidak lama setelah itu dia meninggal dunia. Saudara, ketika dia meninggal, saya sebenarnya pada waktu itu adalah seorang anak muda yang memberontak, masih mencari jati diri, masih mencari apa yang saya inginkan dalam hidup, masih berusaha mencari, masih memiliki ambisi untuk bisa menguasai dunia. Saya ingin menjadi seorang wanita karir yang kaya raya. Dan terus terang saudara, saya tidak merindukan sorga. Saya berpikir bahwa jika kita bisa mencapai prestasi, bisa memiliki jabatan, bisa memiliki harta yang banyak di dunia ini, apa gunanya kita repot-repot berpikir tentang sorga yang belum pasti? Itulah sebabnya ketika opa saya meninggal, dia membuat saya berjanji bahwa saya harus tetap setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Janjinya adalah kita harus bertemu kembali di surga. Saudara, sejak saat itu saya banyak sekali belajar tentang sorga. Saya banyak sekali membaca tentang kota Yerusalem baru. Kenapa? Karena saya rindu bertemu dengan opa saya. Saya harus masuk ke dalam surga. Saya harus diselamatkan waktu Yesus datang yang kedua kali. Karena saya tidak mau melewatkan untuk bisa bertemu dengan opa dan oma saya yang saya kasihi. Saudara, apakah saudara merindukan sorga? Atau apakah dunia ini lebih memikat Anda? Apakah hal-hal yang indah yang kita lihat di dunia ini telah mengikat kita sehingga kita tidak lagi memiliki keinginan untuk masuk ke dalam sorga? Apakah segala sesuatu yang Tuhan janjikan tentang sorga, tentang Yerusalem yang baru yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab ini kurang menarik untuk Anda dibandingkan dengan apa yang ditawarkan di dalam sorga ini? Saudara, setan membuat supaya kita tidak banyak tahu tentang sorga, supaya kita menganggap bahwa sorga itu hanyalah dongeng belaka, supaya kita lebih mengejar dunia dan meninggalkan apa yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Dia memanggil kita selalu untuk datang kepadanya. Dan saudara, top one hal terbesar
kerinduan saya yang terbesar untuk masuk ke dalam kerajaan sorga tadinya karena upah saya. Tetapi ketika saya belajar Alkitab, saudara, kerinduan terbesar saya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga adalah bertemu dengan orang yang paling saya kasihi. Orang yang adalah segala-galanya dalam hidup saya. Orang yang mau mati untuk saya, supaya saya bisa selamat. Saudara, kerinduan saya yang terbesar adalah bertemu dengan Yesus. Inilah sukacita yang terbesar, bukan hanya untuk saya, tapi ini pun adalah sukacita bagi saudara. Saudara bisa bayangkan orang yang paling mengasihi kita, orang yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Yesus. Yang selama ini oleh karena dosa kita tidak bisa memandang wajahnya. Tapi suatu hari kelak pada waktu dia datang yang kedua kali, saya rindu untuk bisa memandang wajahnya. Saya rindu untuk bisa bertemu dengan Yesus, muka dengan muka. Dan saudara, apakah semua ini, apakah yang sudah saya ceritakan ini sanggup menceritakan tentang keindahan tentang sorga, tentang keindahan Yerusalem baru? Tidak, saudara. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang saya ceritakan tadi, apapun yang kita bisa baca di dalam Alkitab ini, yang begitu indah bahkan di luar dari bayangan kita, saudara, pada saat kita tiba di dalam kota Yerusalem baru, semua bayangan kita hanyalah satu hal yang kecil. Tuhan akan menyediakan yang jauh lebih baik, apa yang tidak pernah muncul di dalam pikiran kita. Saudara, janji Tuhan bagi saudara dan saya bahwa yang terbaik akan segera datang. Ketika saudara saat ini sedang mengalami penyakit, jangan khawatir, jangan tawar hati, karena yang terbaik akan segera datang. Pada saat saudara saat ini mengalami pergumulan untuk kecukupan keluarga, untuk pergumulan untuk kecukupan dalam hal ekonomi, saudara jangan khawatir, berpeganglah pada Tuhan, karena yang terbaik akan segera datang. Ketika saat ini saudara berada di dalam masalah rumah tangga, mungkin dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, saudara tetaplah berpegang pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik akan segera datang. Saudara tetaplah setia dalam keadaan apapun kita di dalam dunia ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan akan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Tetapi yang lebih besar daripada sekedar kesenangan kita dan kebahagiaan kita di dalam dunia ini yang hanya beberapa puluh tahun ini, kerinduan Tuhan yang terbesar adalah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Kerinduan Tuhan yang besar adalah memberikan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Saudara, sebagai manusia yang berdosa, kita tidak pernah bisa membayangkan apa arti kekal, apa arti selama-lamanya. Karena di dalam dunia yang berdosa ini, semua memiliki akhir. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ketika kita diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita akan menikmati hidup yang kekal. Tidak ada batasnya. Dan bukan hanya itu saudara, bukan satu hidup, tetapi tidak ada makna. Tapi Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya saudara saat ini, apakah kita mau menerima Dia? Apakah kita mau menerima janji-janji yang Tuhan sudah berikan melalui Alkitab? Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Pertanyaannya,
apakah saudara mau menerimanya? Saudara, pada saat ini saya tahu bahwa di rumah saudara atau di tempat dimanapun saudara menyaksikan program ini, Roh Kudus sedang berbicara di dalam hati saudara. Saat inilah saat yang paling tepat, waktu yang paling tepat bagi saudara untuk menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang seperti ini, tidak ada lagi sesuatu yang pasti. Di saat kita berpikir bahwa kita hidup kita aman, kita tidak tahu bahwa keesokan harinya semua suasana dunia menjadi berubah. Tidak ada sesuatu yang pasti kecuali kepastian yang kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Maka pada hari ini saudara, saya rindu untuk mengajak saudara untuk betul-betul merenungkan apa pelajaran-pelajaran dari Alkitab yang sudah kita pelajari, terutama mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tentang kota Yerusalem baru, kerajaan sorga yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Dan saudara, jangan biarkan setan merampas ini dari tangan saudara. Jangan biarkan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu, karena Tuhan telah menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Pertanyaannya pada saat ini, apakah saudara mau menerima keselamatan itu? Apakah saudara mau untuk menyambut undangan kasih Tuhan, datang kepadanya, menerima dia sebagai juru selamat pribadinya, juru selamat pribadi Anda, dan menerima keselamatan yang dia tawarkan kepada saudara? Jika saudara mau, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya harapkan, mari saudara, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Tuhan memberikan kepada kita satu kekuatan, satu iman untuk tetap setia sampai Yesus datang kedua kali, dan kita akan bertemu bersama di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang pada hari ini Tuhan, karena kami tahu dan kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang berdosa. Terlalu sering kami menyakiti hati Tuhan. Namun pun demikian Tuhan, Engkau menyediakan sesuatu bagi kami, sesuatu yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal, Yerusalem yang baru, kerajaan sorga yang akan kami lihat bersama-sama dengan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami masih menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali, kembali kami memohon iman percaya kepada Tuhan agar kami terus setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Dan kami berdoa Tuhan agar hati kami dapat diubahkan, agar Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, supaya setiap hari kami mau berserah hanya kepadamu, supaya setiap hari kami mau bertobat dari dosa-dosa kami, agar kami dapat terlahir sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya Tuhan, kami tahu bahwa setan akan menghalangi kami, tetapi kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap mata yang sedang menyaksikan tayangan ini dan setiap telinga yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada firman Tuhan yang berlalu sia-sia. Biarlah Roh Kudus akan menjamah hati kami semua, dan kami ditarik lebih dekat kepada Tuhan, lebih rindu untuk mempelajari firman Tuhan, lebih bertekun di dalam doa, dan dapat menjadi saksi dan terang dunia. Ya Tuhan, dengarkanlah kami, dengarkanlah seruan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, kita sudah tiba di akhir dari seri KKR ini. Kita berbicara tentang hanya satu. Dari setiap pelajaran yang kita sudah pelajari, kita menemukan bahwa ada banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi selalu hanya satu yang Tuhan berikan kepada kita. Satu buku, satu
jalan. Satu hukum, satu hari, satu hidup, satu peristiwa. Dan hari ini adalah tentang satu tempat. Saya sangat berharap kita semua akan didorong dan melembutkan hati kita untuk menggunakan kesempatan yang masih kita punyai di dalam hidup ini untuk terus mempelajari tentang firman Tuhan. Kami membuka kelas-kelas pendalaman Alkitab, di mana saudara dapat dibimbing dan dituntun untuk belajar lagi, lebih banyak lagi dari firman Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup ini. Dan jangan lewatkan kesempatan ini. Saya berharap saudara-saudara semua akan segera mendaftarkan diri Anda. Kita akan melanjutkan perjalanan kita, petualangan kita, menggali kebenaran firman Tuhan ini, yang akan memberikan kita kekuatan hari lepas hari untuk selalu berjalan bersama Tuhan, setia sampai Yesus datang kedua kali. Dan saudara, adalah merupakan janji kita. Jangan saudara lupakan. Bila kita tidak memiliki kesempatan untuk saling bertemu muka di dalam dunia ini, maukah saudara berjanji bahwa kita akan bertemu di bawah pohon kehidupan di dalam kota Yerusalem baru? Maukah saudara berjanji itu? Saya sangat senang dan saya berharap semua pelajaran yang kita sudah pelajari menjadi berkat bagi Anda, mengubahkan hidup saudara dan lebih percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Di dalam situasi seperti ini, berpeganglah kepada Tuhan. Berkat Tuhan bersama saudara. Shalom.